Oke Kak, tadi Kak bilang Kak ada mengajar di sanggar kan Ya, Kak? ya. Kalau boleh tahu nama sanggarnya apa Kak? Oh ya, sanggarnya ini nih namanya Sanggar Impian. Sanggar Sanggar Impian. Impian dari yayasannya itu namanya eh, Yayasan eh, Rumah Impian Indonesia atau Dream House Indonesia. Yayasan Umum. Oh, oke. Dia yayasannya itu tuh pusatnya di Jogja begitu. Oke. Terus berkembanglah ke sini. Iya. Nah, awalnya memang belum ada sanggar ini nih. Mm-mm. Masuklah di 2020 itu tuh baru itu tadi toh apa namanya? Anak-anak diajar di Sasanto begitu. Nah, untuk sanggarnya sendiri kebetulan untuk peserta di sanggarnya itu tuh memang belum dibuka untuk umum begitu. Iya. Karena ketong masih masih targetnya untuk anak-anak yang di sanggar ini nih saat dong sudah cukup mahir untuk main Sasando, harapannya dong bisa kembali jadi pengajar begitu untuk dong punya adik-adik yang lain begitu. Oh, Katong punya oke. target juga lah untuk apa namanya buka untuk umum begitu. Iya. Jadi waktu itu katong sempat bicara sistemnya kayak misalkan ada orang dari luar nih, tapi alatnya kan juga ada tuh di base campnya ketong begitu. Iya. Nah itu nanti sistemnya dong berdonasi begitu, Mm-mm. terus dong punya anak-anak atau saudara begitu bisa les Sasando di situ. Jadi Oh. jatuhnya begitu. Oh, oke Kak. Berarti bisa maksudnya kalau Kotong mau main Sasano, Kotong mau belajar Sasano nih Kak, Ya. Kotong bisa daftar di situ kok Kak. Kalau Ah, subuh kayak untuk umum atau belum? itu Kalau sekarang, dalam waktu dekat dalam kayaknya waktu dekat. mau dibuka. Oh, Mungkin antara dalam waktu dekat atau mungkin dalam tahun ini oke. mungkin bisa dibuka itu tadi sistemnya nanti berdonasi begitu. Oh iya. Dari situ. Terus bagaimana cara mendaftarnya Kak? Kalau mau masuk di sanggarnya Kak nih? Hmm. Kalau daftarnya sendiri apa namanya? eh untuk lokasinya dia di dekat Pasar Impres itu di Nekoten. Ya di Pasar Lokasi Nekoten. sanggarnya. Iya. Eh, Kalau untuk daftarnya sendiri mungkin kalau sudah dibuka nanti bisa hubungi di Beta juga. Beta juga kebetulan kan istilahnya yang penanggung jawab di sanggar itu juga toh Iya. pelatihnya di situ. Atau bisa nanti hubungi Beta lah begitu. Jadi nanti untuk lokasi tempat sanggarnya atau info soal eh, pendaftaran dan lainnya mungkin bisa komunikasinya langsung dengan Beta. Begitu. Oke, jadi Tapi nanti teman-teman kalau sudah kalau dibuka ya, ya, kalau sudah dibuka teman-teman kalau mau daftar nih bisa langsung hubungi Kak Riki ya. ya. Di akun sosial media mungkin Kak Oh ya atau di sosial media di Instagram. Instagramnya Instagramnya Kak Riki. ya Namanya Kak? Instagramnya namanya pingga.rik. Oke, Ya. kalau mau daftar atau mau tanya-tanya atau mau cari tahu, boleh teman-teman langsung DM Kak Riki ya di Ya. Rik. pingga.rik. Oke. Oke Kak, terus Kak, kalau bermain Sasando ini kan susah gampang Kak. Ya. Apalagi untuk anak-anak yang masih kecil Kak. Menurut Kak nih berapa lama orang bisa mahir untuk bermain Sasando, bisa fasih nih Kak? Eh, Kalau untuk mau apa namanya untuk bisa mahir tuh kan kembali lagi dari anaknya dulu nih. Iya. Lo punya daya tangkap dengan musik dan segala macam cepat bisa dipush begitu untuk teknik permainan dan lain-lain begitu. Istilahnya ada bagian musikal, bagian teknikal begitu. Teknikalnya itu bisa dikejar dengan ketong kasih terbiasa dilatih terus. Tergantung seringnya ketong latihan begitu. Iya. Kalau musikal itu juga bisa dilatih, tapi sebagian orang sudah apa istilahnya sudah punya itu begitu, sudah ada feel musiknya begitulah. Nah, kalau orang sudah punya dua itu tuh, istilahnya 1 bulan juga untuk dong mau 1 bulan pun sebenarnya sudah bisa untuk entah dong bermain lagu sendiri atau ngiringin orang nyanyi begitu. Itu sebenarnya 1 bulan pun sebenarnya sudah cukup begitu untuk dong bisa. 1 bulan ya Kak? Tapi kalau untuk yang apa namanya musikalnya masih kurang begitu, dia tangkap ke musiknya masih kurang.
Nah, itu paling apa namanya, perbanyak di latihan itu toh, latihan dan referensi lagu yang lu dengar begitu yang diperbanyak juga gitu untuk latih dong punya daya tangkap ke musik. Misalkan ke lagu yang dong mau latihan apa atau musik yang dong mau latihan apa, mungkin untuk kasih terbiasa selain latihan dong bisa sering-sering dengar juga untuk terbiasalah dengan musiknya itu. Oke Kak, nah Kak, kalau kita mau belajar sasando nih, kan pasti ada dia punya nada dasar atau petikan apa begitu. Mungkin dari mana Kak yang paling gampang? Sebenarnya kalau untuk nada dasar sendiri, sasando ini dia punya kayak 2 nada dasar begitu. Iya. Yang untuk sasando yang 32 senar ini, 32 dawai. Nah, dia susun nadanya kan diatonis nih. Nada dasarnya itu dia dari C, dia ada, nah itu di C-nya begitu. Terus bisa juga di nada dasar G. Ya, nah, jadi kalau untuk sasando dia bisa mainkan 2 nada dasar itu tadi. C dan G. Contoh lagu di C. Nah, itu kalau main di C. Kalau di G berarti nah, kira-kira begitu. Dia ada 2 nada dasar begitulah yang bisa dimainkan di sasando. Cuman apa namanya, untuk pemain-pemain yang lain Ya. itu biasanya dong punya istilahnya tuningan sendiri begitu, kayak dong punya settingan sasandonya beda-beda begitu. Jadi beda-beda Kak. mungkin umumnya seperti ini, tapi Iya. untuk beberapa pemain ada yang tergantung kebutuhannya mereka begitu, tergantung kebutuhan dong tuningnya bisa di nada dasar yang lain atau tambahan nada-nada yang lain begitu. Tapi rata-rata senarnya yang sasando yang dipakai masih ini nih, yang 32 senar begitu. 32 senar. Oke Kak. Oke, mungkin Kak bisa kasih tips and trick untuk main sasando ini apa Kak? Dari Kak sendiri. Kalau untuk yang pemula ya, untuk awal begitu, mungkin ketong latihan pertama tuh mungkin bisa di latihan petikan akordnya ini. Iya. Karena yang petikan akord ini yang agak-agak sulit di awal begitu. Karena dia harus petik 3 senar atau lebih begitu untuk miringin. Nah, untuk jenis petikan sendiri juga bisa ketong petik secara terurai kayak satu-satu begitu. Nah, rata-rata untuk anak-anak yang baru belajar kebanyakan basic petikannya tuh kayak salah satu ini. Terus ada yang petikannya kayak serempak gini. Sebenarnya mirip-mirip dengan orang yang belajar kayak instrumen piano begitu di awal-awal. Yang masih main pola sederhana untuk bisa ngiring begitu. Iya. Nah, mungkin di sasando biasa kita kejarnya latih punya tangan kanan ini bentuk. Sebelum masuk ke petikan itu biasa beta kasih ketemu punya posisi petik, posisi tangan begitu. Karena ketemu punya sikap bermain posisi tangan itu dia pengaruh juga begitu. Pengaruh ya. Punya cara petiknya nanti begitu. Itu juga bantu untuk ketemu bisa dapat petikan yang nyaman, terus ketemu bisa kembangkan dia lebih bagus, itu lebih gampang begitu dan ketemu sikap petik yang pas begitu. Nah, setelah dia sudah bisa sedikit main di akord ini, baru nanti ketemu latihannya di melodi ini lagi. Nah, untuk melodi awal-awalnya tuh ketemu mungkin latihannya pakai jari jempol kiri ini aja. Pakai jari jempol dulu.
Jadi kayak misalnya kita latihan nah, nada-nadanya dulu nih kayak nah, kita bisa latihan melodinya itu dulu. Oke. Setelah itu baru beta biasa masuknya kayak misalkan kita petikan terurai di sini nih. Masuk sama melodi. Nah, kayak begitu dia. Itu biasa pola-pola sederhana yang untuk awal-awal belajar begitu biasa ketong kasih. Jadi diajarkan dari pola-pola sederhana dulu ya, Kak. Karena di sasando ini kan ketong harus gabungkan pola petikan di tangan kanan dan tangan kiri. Iya. Sama halnya ketong bermain di piano begitu. Nah, itu yang awal-awal tuh orang susah begitu untuk mau bermain di sasando. Iya. Nah, makanya beta biasanya kasih sederhana-sederhana kayak begitu dulu. Yang penting tangan kanan dan tangan kiri ini bisa sinkron dulu. Iya. Baru nanti ketong masuk ke istilahnya sedikit-sedikit tentang teori musiknya begitu. Mungkin kayak pengetahuan tentang dasar alat musiknya dulu nih. Iya. Kayak ini jumlah senar ada berapa? 32. Urutan nadanya apa-apa saja mungkin kita juga harus tahu begitu karena ibarat ketong di jalan, kalau beta tahu lokasi nama-nama jalan di sini, beta dari sini mau ke Bufu. Iya. Beta tahu beta harus lewat mana, itu kan betul. beta bisa sampai cepat begitu toh. Iya. Nah, sama halnya kayak sasando. Ketong mau main sasando tapi ketong belum tahu ini senar-senar nih apa-apa deh nama begitu. Iya. Beta mau bermain dari akord C ke akord G nih atau ke E minor atau ke mana begitu. Beta mau lewat mana-mana kan kalau beta sudah tahu dia punya dia punya jalur, dia punya nada dong begitu ya sama saja. Itu akan susah begitu. Berarti harus tahu dulu ya, Pak. Jadi mungkin stepnya itu ketong juga sambil diiringi dengan belajar tentang sedikit teorinya begitulah di musik. Jadi ketong tahu ketong mau kemana begitu. Oke. Dan sasando ini kan kalau yang 32 dawe ini kan memang sering dipakai sekarang untuk main-main ya. Mungkin tradisional juga atau lagu-lagu modern juga. Ada juga yang kayak sasando gong yang 7 sampai 11 senar itu tuh. Nah, itu kan memang kebanyakan dipakai di acara-acara tertentu tuh, kayak orang nikah atau orang mati atau acara adat apa begitu. Nah, itu walaupun sandarnya sedikit begitu tapi tingkat kesulitan mainnya juga lumayan rumit itu juga. Lebih rumit itu ya rumit dari sasando gong daripada sasando yang ini. Karena kayak begini, kalau sobat semua pernah lihat di Rote ada acara dong pakai gong, misalkan ada 11 biji. Iya. Nah, gong 11 buah itu tuh ada berapa orang bermain. Nah, sasando gong itu ibaratkan semua nada yang di gong itu taruh semua di satu-satu sasando begitu. Dan satu orang bermain. Nah, susahnya di situ satu orang itu harus bisa operasikan 11 nada yang ada di gong rote itu. Jadi mungkin sulitnya di situ kalau untuk masing-masing ada dia punya jenis kesulitan sendiri begitu. Betul. Antara sasando yang ini orang biasanya bilang sasando biola lah begitu. Sasando biola. Sasando atau sasando biola begitu. Kalau sasando gong mungkin sebutannya kayak sasandu gitu ya. Sasando. Ejaan aslinya begitu. Oh iya. Kalau Kak sendiri sudah pernah main sasando gong? Pernah bermain. Sering lihat orang main juga begitu. Iya. Karena kebetulan beta juga ada basic untuk analisa kayak pemahaman tentang musiknya begitu toh. Jadi beta paham betul itu nada yang bermain itu apa-apa begitu. Dan pernah coba latihan juga begitu. Cuman untuk alatnya sendiri di rumah sudah ada begitu. Jadi waktu itu pas kegiatan yang 2022 kegiatan 1000 sasando waktu itu kan beta salah satu yang jadi pelatih begitu anak-anak sekolah dong toh. Iya. Nah, itu ketong pakai sasandonya sasando gong. Jadi waktu itu sempat pakai sasando itu untuk latihan-latihan begitu.
tapi sudah 2022 itu. Nah, kalau untuk punya sendiri Sonde ada begitu. Belum ada ya. Karena memang sekarang fokusnya lebih ke sasando biola ini sih. Kalau menurut Kak lebih rumit mana? Tadi kan Kak bilang masing-masing punya Ah, kesulitan ya, rumit sendiri, tingkat kerumitan sendiri untuk memainkannya. Kalau sasando biola atau sasando gong Kak? apa ya? Sama-sama rumit sebenarnya. Sama-sama rumit ya. Karena sasando gong rumit di bidangnya dia, Iya. di pola-pola Mm-mm. tradisi itu. Sasando biola rumit dengan ketemu punya level imajinasi begitu. Kayak Oke. beta mau otak-atik sampai di mana, nah itu beta harus cari dia punya solusi sendiri begitu untuk bisa mainkan begitu. Oke. Tapi Kak lebih sering main sasando gong atau sasando biola ini? Sasando biola. Kalau Biola. sasando gong memang alatnya sonde ada juga dia. Oh, son ya. Iya betul ya Kak. Paling kadang mau bermain pinjam orang punya begitu coba-coba. Oh. Begitu. Oke Kak, nah Kak kan alat musik sasando ini kan alat musik tradisional Kak. Iya. Apakah alat musik ini mudah dijangkau oleh semua orang Kak? Semua kalangan maksudnya begitu Kak? Iya. Dengan tingkat permainan yang lumayan ya susah-susah gampang, terus pembuatannya juga ya Kak Iya. kan bisa dibilang alat musik langka atau tidak juga ya sih? Tapi apakah bisa dijangkau oleh semua orang Kak? Ini yang menarik tuh. Maksudnya kalau ketemu lihat nih apa namanya kayak dari sejarah-sejarahnya begitu kan, walaupun jatuhnya kayak legenda begitu. Iya. Kemana ini sasando bisa muncul begitu? Ya betul-betul muncul dari masyarakat begitu juga toh. Tapi makin kesini kan dong su berkembang begitu. Iya. Nah kalau untuk bisa dijangkaunya sound itu sebenarnya bisa, cuman kembali lagi ke tong lihat dengan dia punya kualitas begitu pada akhirnya. Iya. Kalau walaupun untuk harganya sonde apa istilahnya, kalau mau di bawah kayak kita mau bilang di bawah 1 jutaan begitu susah dapat begitu sasando. Ya harga 1 jutaan ke bawah itu rata-rata tuh sudah bunyinya juta semua begitu. Karena mungkin alat proses pembuatan dia punya bahan begitu yang mungkin agak susah atau terus selain itu sasando juga ini kan yang bikin mal adalah kebutuhan sekarang ya begitu. Misalkan kayak beta punya sendiri, kebutuhannya beta bermain ini kan untuk di acara yang kecil ataupun yang acara yang besar begitu untuk disiapkan begitu. Nah itu otomatis dia punya kebutuhan sound dari sasando ini juga harus istilahnya harus mumpuni, harus siap lah begitu untuk di sound besar yang di acara-acara besar begitu. Iya. Otomatis yang jadi mahal di sini adalah tambahan-tambahan itu dari mungkin kayak beta punya di stand ini. Iya. Ini pakainya stand dari stand drum begitu. Oke. Terus putaran-putaran rare gitar ini dong. Nah jadi kayak begitu tentu yang mahal biasanya tuh. Kalau untuk biasa beta sarankan ke anak-anak murid begitu, kalau ketong awal belajar begitu, kita bisa ambil sasando yang mungkin cari harga 1 jutaan yang akustik begitu. Iya. Jadi dia memang sudah bisa dicolok ke speaker, Mm-mm. sudah bisa colok dengan kabel jack, tapi untuk ketong latihan sendiri itu sudah besar suaranya begitu, maksudnya sudah terjangkau, terus ketong juga bisa latihan sendiri di rumah begitu juga. Walaupun untuk kebutuhan di pentasnya sudah terlalu mumpuni begitu. Iya. Itu biasa ini kalau ini kan dong buat mulai kayak kipas supaya mudah dimasukkan dalam tas dan segala macam tuh di kopernya begitu. Kalau sasando akustik itu tuh yang hike-nya masih utuh tuh, kayak hike yang orang jual tua keliling bentuk. Betul. Nah, itu ide sasandonya masih pakai hike yang utuh begitu. Senar-senarnya juga kan pakai senar-senar gitar. Jadi mungkin kalau mau dibilang dengan bahan seperti itu dia punya harga sangat bisa dijangkau begitu. Iya. Dan untuk ketong latihan untuk main di rumah pun itu sangat cukup begitu, sangat bagus begitu. Karena beta juga punya satu begitu di rumah yang akustik itu.
apa namanya, selebihnya ya itu tadi mungkin semakin naik di punya kualitas harga itu tuh adalah itu untuk kebutuhan perform dan segala macam. Jadi semua ini tergantung kebutuhan dulu ya Kak. Betul itu dia. Mm-mm. Artinya kebutuhan semakin profesionalnya seseorang kan pasti dong mau yang terbaik untuk itu Iya. alat. Nah, itu yang mungkin bikin mahalnya di situ. Oke. Dan penjual-penjual sekarang juga pengrajin-pengrajin sekarang juga kan akhirnya menyesuaikan juga begitu. Ada yang membuat sederhana, ada yang buat untuk profesional begitu. Oke Kak. Nah, makanya kadang kayak ada orang yang bilang, ini sasando terlalu mahal, mati ketemu mau Mm-mm. belajar kesan bisa begitu. Nah, kembali lagi kalau ketong pergi beli terus ketong masih pemula nih baru mau belajar, tapi carinya di tempat sasando yang untuk orang profesional begitu ya. Mm-mm. Otomatis di harga agak mahal begitu karena kan beda kebutuhan untuk pakainya begitu toh. Oke. Kita cuma butuh untuk mau penasaran awal-awal. Nah, kayak begitulah. Jadi mungkin begitu sih kalau mau dibilang yang terjangkau masih sangat banyak ada juga begitu. Tergantung kebutuhan. Pokoknya semua tuh tergantung kebutuhan. Kebutuhannya ketong Masih kembali lagi. kalau mau untuk yang belajar sendiri dulu ya Kak di rumah atau mau belajar saja kan pasti ada yang harga yang ramah di kantong lah, bisa Betul. lah. Kalau kecuali kita mau apa tadi Kak bilang ini Kebutuhannya untuk perform dan pentas apa begitu pasti ya memang harus butuh yang lebih tanda baik kutip lagi. profesional lah Iya, profesional. begitu. Bagi Kak Riki nih, apa sih arti sasando? Sasando. Kalau apa namanya? Kesan pertama mungkin yang dulu beta dapat tuh kita pertama dapatnya kayak, wih instrumen unik, kayak begitu dong. Ini dia punya jenis suara bagus begitu, kayak beda sekali lah, asik begitu. Iya. Tapi makin sini beta lebih ke berpikirnya sasando beta anggap sebagai beta punya media kreativitas begitu. Karena mungkin dari pengalaman beta yang sudah hampir 8 tahun lebih di menekuni sasando, beta rasa tiap kali beta dengan sasando tuh beta kayak tuangkan beta punya ide semua begitu. Entah dari musiknya atau apanya begitu, semua tuh beta tuangkannya semua di situ. Jadi beta rasa ya sasando ini jadi beta punya media kreativitas lah begitu. Oke. Mungkin itu sih. Oke, mungkin itu sah. Oke Kak, terus Kak, mungkin Kak ada harapan untuk sasando ini ke depannya, untuk Kota Kupang, untuk Indonesia sendiri, kan ini alat musik tradisional dari Pulau Rote, kan dari NTT ya Kak. Untuk harapannya untuk ke depannya itu mungkin Kak ada harapannya bagaimana? Kalau harapan dari dulu, beta dengan teman-teman ketemu selalu punya slogan beta pun sasando untuk dunia. Iya. Atau mungkin sudah tahu dari dulu sasando sudah beberapa kali mendunia begitu lewat kita punya senior-senior yang perkenalkan sasando ke luar negeri begitu, ataupun dari sana yang datang ke sini untuk cari tahu tentang sasando. Tapi beta rasa itu masih belum cukup karena beta rasa ketong masih bisa buat lebih mendunia lagi. Artinya bukan sekadar orang tahu saja, tapi untuk orang mau pelajari atau orang mau akhirnya pakai ini sasando ke udah punya negara atau apa begitu tuh. Itu yang mungkin beta rasa go internasional dari beta pandangan begitu. Iya. Nah, maka dari itu beta rasa semoga ini sasando ini kayak semakin berkembang begitu. Entah kita pemainnya yang semakin berkembang dalam eksplorasi ini alat musik, ataupun para pengrajin-pengrajin yang lebih kreatif ini untuk buat ini alat musik semakin menarik atau semakin apa begitu. Jadi sama-sama berkembang begitu, pemainnya berkembang, sasandonya juga berkembang begitu. Mungkin harapannya beta begitu sih. Jadi saat ini barang juga sudah berkembang, ketemu punya orang-orang di daerah juga mungkin bisa banyak yang lebih suka begitu, tertarik dengan ini barang.
Iya. Oke Kak, makasih ya Kak Oke, sudah sama-sama. menemani kita di podcast kali ini Kak. Ya. Mungkin untuk yang terakhir nih Kak bisa mainkan satu lagu ya Kak. Ya. Lagu apa saja terserah Kak. Oh ya, beta mungkin sebelum main beta mau coba cerita sedikit tentang ini. Ini beta buat lagu Boleh Lebo, tapi Oke, boleh. beta terinspirasi kayak dari jenis-jenis musik klasik barat begitu yang beta coba terapkan ke sini. Oke. Kayak teknik permainannya begitulah. Oke Kak. Nah, jadi melalui ini aransemen ini beta istilahnya kayak yang beta lakukan selama ini untuk Sasando kira-kira kayak begini-beginilah musik-musik yang beta kerjakan di Sasando begitu. Lebih ke eksplorasi otak-atik dan itu tadi. Karena ini beta punya media kreativitas jadi kebanyakan apa yang beta mainkan di Sasando tuh yang itu yang jadi kayak beta punya keresahan atau apa begitu dituangkan di sini. Oke Kak. Oke, silakan Kak kalau begitu.
sudah mau menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Terima kasih juga sudah kembali. mengajarkan tadi Sama-sama. sedikit ya. Oke Kak. Oke, Sobat Ketompo Podcast, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share podcast KMB Talk. Share ke siapapun, ke teman, saudara, keluarga, biar bisa menyaksikan podcast yang menyajikan informasi yang menarik tentunya. Oke, dan jangan lupa juga untuk follow dan subscribe semua akun sosial medianya TVRI NTT. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.